Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab al-hadi asyar kang kaping 11 utawi bab iku fi fadilatil masajidi ing dalem retelaken fadilah biro-biro masjid. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu utawi masjid iku baitu kulli mu'minin, umai setiap orang mukmin. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ing dalem ari kalane ningali sapa sira kabeh, ningali ar-rajula ing wong lanang mulazimal masjidi, hale netepi masjid, fashhadu mongko nekseni sira kabeh lahu marang rajul bil imani kelawan iman. Kanjeng Nabi dawuh, al masjidu baitu kulli mu'min, masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman. Ketika kalian semua melihat orang yang secara kontinu pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang beriman. Wa qala yang ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wong iku takallama guneman sapa man bikalami dunya kelawan guneman perkara dunya fil masjid ing dalem masjid, ahbata mongko nglebur sapa Allahu Gusti Allah amalahu ing amale man, nglebur arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune. Barang siapa yang berbicara tentang urusan dunia kok di masjid, maka Allah melebur amalnya tidak tanggung-tanggung 40 tahun. Miris sekali ketika kita sebagai orang Islam, ketika berkumpul di masjid yang dibahas adalah urusan-urusan dunia. Seharusnya, seyogyanya yang kita bahas di situ adalah urusan-urusan zikir kepada Allah. Maka kan anjurannya ketika di masjid itu adalah memperbanyak zikir. Kita bisa tengok hari ini tuh masjid difungsikan sebagai tempat-tempat yang tidak hanya sebagai majelis ibadah. Maka kita sebagai santri harus tahu betul fungsi daripada masjid itu sendiri. Masjid digunakan untuk arisan, itu tidak baik. Masjid digunakan untuk membahas lomba-lomba 17 Agustus, itu juga tidak baik. Maka sampean, kalian semua ketika menjadi pemuka-pemuka agama harus tegas memilah dan memilih urusan mana yang boleh masuk masjid. Kenapa demikian? Karena tidak tanggung-tanggung efek samping dari orang yang melakukan hal ini, Allah akan melebur amalnya 40 tahun. Bagaimana ketika para pelaku ini usianya belum 40 tahun? Berarti harapan ke depan sudah terhitung dilebur oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Wa qala lan ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, saat temene malaikah iku yatakarrahuna sengit sapa malaikat
minal mutakallimina saking pira-pira wong kang padha guneman fil masjid ing dalem masjid bikalamil lagwi kelawan omongan muspro wal jurilan lacut. Bahkan malaikat saja benci kepada orang-orang yang berbicara di masjid tentang urusan yang tidak berguna. Dibenci manusia biasa, ini yang benci sudah malaikat. Apa enggak ngeri dibenci malaikat? Wa qala yang ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i utawi olo-olone panggonan iku aswaquha, piro-piro pasare biqa', wa khairul biqa'i utawi bagus-baguse panggonan iku masajiduha, piro-piro masjide piro-piro masjide biqa'. Wa qala yang ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ing dalem ari kalane melbu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh melbu al masjida ing masjid fala yajlis mongko ora lungguh sapa ahad hatta yusalli sehingga salat sapa ahad rakaataini kelawan 2 rakaat. Ketika kita semua hendak masuk masjid, jangan buru-buru duduk sampai kemudian sudah melaksanakan sholat 2 rakaat yang kita masyhur mengenalnya sholat tahiyatul. Jadi jangan main-main. Ini masjid itu adalah baitu kulli mu'min. Meskipun di sini adalah rumahnya orang-orang mukmin, kita sebagai orang mukmin jangan kemudian menganggap oh ini kan rumah saya sendiri. Rumah saya berarti bebas dong masuk keluar. Ada fungsi-fungsi tersendiri dari masjid itu sendiri, maka kita harus bijak dalam melakukannya. Jadi ada bentuk penghormatan masuk, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian iktikaflah, zikirlah. Kalau di waktu sholat seraya menunggu imam datang, wiridan, baca Al-Quran, dan melakukan aurat-aurat yang lain. Tidak dengan berbicara yang tidak ada gunanya. Berbicara yang tidak ada gunanya itu termasuk gosip, atau bahasa kita ndopok. Apa itu ndopok? Ngecubrus, tidak jelas. Ini jangan kita lakukan. Wa qala ketika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafangat laporan opo al masajidu biro-biro masjid sakiatan halikang wadul min ahliya saking ahline masjid, min ahliya saking ahline masajid alladzina yu ahli yatakallamuna kang guneman sapa alladzin fiha ing dalam masajid bikalamid dunya kelawan guneman perkara dunya. Fatastaqbiluha mongko madhep ing masajid sapa al malaikatu malaikat. Fatakulu mongko ngucap sapa, fatakulu mongko ngendika sapa malaikat oleh ngendika irji'i faqad ba'atsna bihalakihim. Irjingi balio sira faqad ba'asna mongko teman-teman ngutus sapa kita bihalakihim kelawan ngrusak ahliha. Jadi perilaku yang dilakukan oleh orang di masjid ketika orang-orang ini kok melakukan percakapan-percakapan urusan dunia, masjid itu lapor. Lapor siapa? Polisi kah? Enggak, masjid lapor malaikat. Malaikat. Di masjid itu banyak orang-orang yang ngecuprus, banyak orang yang gosip. Kata malaikat, tenang, nggak usah cemas, nggak usah bingung. Mungkin kalau malaikatnya faqad ba'asna bihalakihim, pulanglah
karena kita sudah mengutus untuk merusak mereka. Artinya apa? Ini sesuai dengan hadis yang awal tadi disampaikan, bahwa malaikat niku boten remen, benci kepada orang-orang yang melakukan pembicaraan urusan di dunia di masjid. Pertanyaannya, apakah hanya itu? Kita jangan berpikir mentang-mentang secara teksnya adalah yatakallamuna bi umurid dunya, kemudian kita hanya mengartikan hanya itu yang dibenci oleh malaikat. Harusnya kita berpikir yang seperti itu saja dibenci oleh malaikat, apalagi lebih dari ini. Itu kalau sehat. Beda lagi kalau orangnya tidak sehat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wonge iku asroja nglamponi sapa man sirojan kelawan lampu fil masjid ing dalem masjid biqadri ma kelawan kira-kirane perkara sleme duru kang mider-mider apa wa ma fil aini dalam kahanan, lam tazal mongko ora gingsir-gingsir sapa malaikatu malaikat, ora gingsir-gingsir iku tastaghfiru nyuwunake ngapura lahu marang man madama ing dalem selagine langgeng apa dalikat dau mengkono-mengkono padangi lampu fil masjid ing dalem masjid. Barang siapa yang menyumbang lampu untuk penerangan masjid, maka selama lampu itu menyala di masjid, malaikat tidak henti-henti memintakan ampunan untuk orang tersebut. Inilah yang disebut sebagai amal jariyah. Ini hanya lampu, apalagi lebih dari lampu. Ibarat kata kita setiap hari istighfar, tapi dengan ditambah malaikat yang juga memintakan ampunan kepada Allah, tentu kita semakin mantap. Maksudnya apa? Lampu itu harganya berapa sih? Tidak seberapa. Kalau mungkin sudah ada lampu Pak, ya bisa sampean membayarkan token listriknya. Semua kebutuhan listrik di masjid pokok saya yang bayar. Itu bagus itu. Jadi selama sampean membayarkan token listrik dan kemanfaatan listrik itu digunakan di masjid, selama kemanfaatan itu masih berlangsung, maka malaikat tidak henti-henti memintakan ampunan. Lagi-lagi saya berpesan, jangan kemudian kalau sudah seperti itu, maka saya tidak usah capek-capek beristighfar, kan sudah ada malaikat. Berarti saya cukup nyumbang lampu, nyumbang token listrik di masjid. Ya bukan begitu. Malaikat itu membantu. Kita tetap, jadi urusan kita tetap kita secara kontinu melakukannya, malaikat membantu kita. Ibarat ketika sampan itu disuruh orang lain, ibarat kalian itu sedang membantu orang lain, membantu memperingan tugas orang lain. Nah yang dibantu kok malah layah-layah, nyantai-nyantai, enak-enak ngopi misalkan, kira-kira sampean tetap berlangsung ikut membantu atau berhenti? Hah? Nyesel nggak bantu? Begitulah. Jadi malaikat membantu kita
kita yang dibantu kok malah, lah kan saya sudah punya malaikat yang sudah memintakan ampunan. Perbanyak saja masjid yang saya bantu, maka akan semakin banyak malaikat yang membantu. Itunya betul, tapi cara kita dengan tidak melakukan istighfar itu yang salah. Paham nggih? Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sing sapa wonge iku basato nggelar sapa man hasiron ing kloso fil masjid ing dalem masjid, lam tazal mongkora gingsir sapa al malaikatu malaikat, ora gingsir iku tastaghfiru nyunake ngapura lahu marang man madama ing dalem selagine langgeng. Opo dalikal hasiru mengkono kloso fil masjid ing dalem masjid. Sama kayak tadi lampu. Orang yang kemudian memberikan tikar untuk di masjid, tentu untuk kebutuhan ibadah orang yang di masjid. Misalkan nih, di masjid kalian nih nggak ada tikar, adanya ya langsung lantai saja keramik. Padahal di desa sampean itu termasuk desa yang tidak panas. Kalian menangkap itu karena mau mengamalkan hadis ini, langsung pergi ke toko karpet, beli karpet seukuran masjid. Ini yang top. Kenapa? Karena barang siapa yang menyumbangkan karpet di masjid untuk kebutuhan masjid, di sini dikatakan lam tazal al malaikah tastaghfirullah madama dalikal hasiru fil masjid. Selama karpet ini masih berfungsi dengan baik, masih digunakan untuk ibadah, selama itulah malaikat akan memintakan ampunan untuk orang yang memberikan karpet di masjid. Tidak hanya tertuju pada karpet sama lampu, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga bisa masuk. Wa qala lan ketika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentu dipastikan semua hadirin ini tidak ngantuk. Kenapa? Karena ini penting sekali. Apa hadisnya? Man utai sing sapa wong iku akhraja ngetokake sapa man qadiratan ing reget minal masjidi saking masjid biqadri ma kelawan kira-kirane perkara selema yaduru kang mider apa huwa ma fil aining dalam kahanan, akhrajahu mongko ngetokake sapa man sapa akhrajahu mongko ngetokaken ing man sapa Allahu Gusti Allah taala halimu lur sinten Allah min a'dzami dunubihi saking agunge pira-pira dosane man. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, Allah akan mengeluarkannya dari dosanya. Ingat, akhrajahullahu ta'ala min a'dhami dzunubihi. Praktek di kita berarti tempat yang digunakan kita ngaji ini bisa kita jadikan tempat untuk mengamalkan hadis ini. Tidak ada masjid, musola pun jadi. Barang siapa yang membersihkan kotoran di tempat ini, ganjarane terus Gusti Allah ahrajahullahu min a'dhami dzunubihi. Sudah sedemikian jelas janji Allah, kok kita tidak tergugah hatinya, ada apa dengan diri kita?
Masa sudah sejelas ini, sudah sebaik begini balasan Allah, kita masih saja tidak respect terhadap hal itu. Maka konotasinya, ketika orang yang meninggalkan kotoran di masjid, maka titik. Tadi kan hadisnya bunyinya, barang siapa yang membersihkan kotoran di masjid. Bukan hanya menengeri. Apa itu menengeri itu? Menandai. Gedi nggo sepidol najis. Ini anak PAUD pun bisa, Kang. Kalau hanya melingkari, hati-hati najis. Sholat misalkan, Kang maju, maaf Pak, depan ada najis. Emang kenapa kalau najis? Ya nggak mau. Kalau nggak mau, bergegas dibersihkan. Kalau diri sampean saja nggak mau, kira-kira orang lain emangnya mau? Jadi jangan samakan orang lain, ya, jangan samakan kalian itu dengan hal-hal sing apik mawon, yang baik saja. Oh kalau baik untuk saya, yang jelek untuk orang lain. Tempat suci untuk saya, tempat najis untuk orang. Perihal demikian sama. Kalau sampai saja tidak mau, pasti orang lain tidak mau. Maka kesadaran kita yang perlu dibangun. Bahkan Kanjeng Nabi itu mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Saya yakin kalian hafal itu. Sampai terngiang-ngiang dari SD melihat tulisan an-nadhafatu minal iman. Ya kan? Naik lagi an-nadhafatu minal iman. Ikut kajian pengajian an-nadhafatu minal. Tapi kenapa sulit sekali untuk kita lakukan? An-nadhafatu minal iman itu hanya pada hal-hal tertentu. Misalkan ada gorengan di piring, habisin aja. An-nadhafatu minal iman. Ada IN, anak temen kiriman, nanggung ini, an-nadhafatu minal iman, habisin aja. Giliran Kang, sampahnya Kang, lupa ini. Apa ya? Oh sampah, yang piket siapa yang piket? Yang piket siapa? Siapa ya yang piket? Jadwalnya mana jadwalnya? Mendadak kita tanya orang lain siapa yang piket, jadwalnya siapa. Kenapa enggak kita saja yang membersihkan? Semacam kayak orang enggak mau pahala. Semacam kita itu sudah punya stok pahala banyak sekali, sampai pahala itu ditawar-tawarkan untuk orang lain. Kadang kan ada itu guyonan, Kang, bersihkan Kang, ibadah. Dah ibadahnya buat yang lain aja. Saya tak ibadah yang lain saja. Selain ini maksudnya. Jadi aneh ketika kita sebagai pengikut Mbah Kanjeng Nabi, tetapi ketika Kanjeng Nabi ngendiko, Kanjeng Nabi bersabda, kita enggan untuk mengikutinya. Bukti hadis ini masuk di dalam sanubari kita semua adalah setelah kita meninggalkan tempat ini tidak ada jejak kotoran. Sepakat nggih? Kok mboten semangat? Rasanya kok mamang, seakan mau melakukannya, atau tidak? Saya curiga kalau yang ragu-ragu menjawab itu adalah para pelaku. Sepakat nggih? Bukti bahwa kita mengamalkan hadis ini, bukti paling nyata adalah satu, setelah meninggalkan tempat ini tidak ada pandangan kotoran di tempat ini. Sepakat? Bukti yang lainnya tentu di lingkungan kalian masing-masing juga tidak ada kotoran. Kenapa sih kita itu susah untuk bersih? Toh bersih itu juga untuk kita sendiri. Ingat, al-aqlus salim fi jismis, bahwa
akal yang sehat di dalam badan yang sampean kira-kira meskipun punya IQ 1000 tapi sakit, kira-kira bisa hafalan enggak? Kita kira berangkat ngaji enggak? Nah, kalau sampean muridnya Imam Syafi'i langsung, tentu saya enggak akan ragu. Meskipun hanya sakit demam, tetap ngaji. Tapi kan kalian kurun dengan Imam Syafi'i itu jauh. Yang kadang-kadang sariawan saja izin sakit. Maka perlu kita meningkatkan imun kita dengan tetap menjaga kesehatan kita. Indikasi yang paling utama adalah orang itu menjaga kesehatan juga dia menjaga lingkungan yang bersih. Coba ketika sampean itu ibadah, sholat, kok di tempat sujudnya ada najis, nyaman ndak? Nyaman ndak? Ndak nyaman. Tapi kalau tempat yang digunakan untuk ibadah sampean itu bersih, nyaman nggak kira-kira untuk ibadah? Sujud kuat lama nggak? Tapi kalau lantainya bau, kuat nggak? Nggak kuat, boro-boro 1 menit. Mau nyium saja agak-agak ragu. Maka dari itu, ayo bareng-bareng ditingkatkan kembali. Kita jaga tempat ibadah. Kalau tempat ibadahnya bersih, kualitas ibadah kita semakin meningkat. Sholat kita semakin khusyuk, maka spiritual kita semakin meningkat. Spiritual kita meningkat, maka kita semakin dekat dengan Allah. Yang untung siapa? Jadi tidak hanya dengan ucapan, tapi coba buktikan dengan tindakan. Kang sami mireng nggih? Cukup jelas apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah. Mbak-mbak juga mireng nggih? Bukti jawaban dari sampean adalah setelah selesai ngaji ini. Jangan kemudian kita membiasakan bahwa yang membersihkan itu adalah petugas piket. Saya kira petugas piket tidak akan ada ketika memang tidak ada yang perlu dibersihkan. Setiap dari kita itu sudah sadar tentang kebersihan, tentu nggak ada kotoran-kotoran tersisa di tempat-tempat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala yang kita sopokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, ojo ndadekno sapa sira masajidakum ing pira-pira masjid sira katuruki kaya dene pira-pira dalan. Maksudnya apa? Janganlah kau menjadikan masjid-masjidmu seperti jalan. Kita tahu jalan itu digunakan untuk lalu lalang macem-macem. Artinya kita harus tahu, oh ini masjid, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oh, kalau kita masuk masjid, pokok urusannya adalah ibadah, ibadah, ibadah. Mulai dari serangkaian tahiyatul masjid, iktikaf, zikir, sholat sunnah yang lainnya, baca Quran dan seterusnya. Bukan menjadikan masjid untuk tempat-tempat yang tidak baik. Al-Fatihah.